Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza junudahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhan nas, inni usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang semoga mendapat rahmat dan magfirah Allah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, dan juga termasuk nikmat kesehatan, yang karenanya kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha meskipun di rumah masing-masing. Tak lupa kepada saudara-saudara kita yang terjangkit wabah COVID-19, semoga Allah segera angkat penyakit mereka dan mengembalikan mereka seperti sedia kala. Sementara kepada saudara-saudara kita yang mendahului kita meninggal karena wabah ini, marilah kita mendoakan mereka mudah-mudahan ada dalam naungan ridho Allah dan dicatat sebagai syahid akhirat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'in, dan akhirnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selaku khatib, tak lupa saya mengingatkan khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya kepada kita semua. Marilah kita tingkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah dengan cara berupaya sungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, baik secara lahir maupun secara batin. Karena takwa adalah pelantara atau wasilah bagi kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa adalah kabar gembira atau kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit mengulas sesuai dengan kekurangan ilmu saya tentang makna, signifikansi dan esensi dari perayaan Hari Raya Idul Adha yang pada tahun ini kita rayakan di tengah pandemi.
Semoga kita dapat memetik hikmah terdalam dari apa yang akan kita ulas bersama dan mampu membumikannya dalam realitas kehidupan. Hadirin yang dirahmati Allah, apa sebenarnya makna dari Idul Adha itu? Secara bahasa, Idul Adha itu terdiri dari dua kata, Id dan Al-Adha. Id secara sederhana kita terjemahkan sebagai hari raya. Di hari raya dikatakan di dalam bahasa Arab sebagai Id karena berulang-ulang setiap tahun. Kemudian Al-Adha itu adalah jamak dari adhatun. Adhatun, udhiyatun, idhiyatun, dohiyatun sama artinya. Maknanya adalah hewan sembelihan. Jadi secara letterlock kita bisa terjemahkan Idul Adha itu sebagai hari raya hewan kurban. Tapi ini bukan berarti bahwa hari raya ini milik hewan kurban. Karena maknanya itu, makna asasi dari Idul Adha itu adalah Idul Tadhiyah, hari raya pengorbanan. Hari raya pengorbanan dengan binatang kurban. Jadi dalam bahasa Arabnya Idul Tadhiyah. Makna ini sejalan atau selaras dengan apa yang ditunjukkan, apa yang ditampilkan oleh junjunan Nabi kita yaitu Nabi Ibrahim beserta anaknya Ismail. Makna pengorbanan ini dalam resolusi yang tertinggi tergambar jelas pada apa yang dicontohkan oleh Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, di mana Ibrahim rela mengorbankan, berazam kuat untuk mengorbankan anak sulungnya yang pada saat itu satu-satunya anaknya demi menjalankan perintah Allah. Kisah epik ini diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 107. Allah berfirman, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bighulamin halim. Ketika Nabi Ibrahim selamat dari tipu muslihat kaumnya, Nabi Ibrahim akhirnya berhijrah atas petunjuk Allah. Berhijrah dari kampung halamannya di Irak ke Syria atau ke Syam, sekarang itu Palestina. Pada saat itu Nabi Ibrahim belum mempunyai keturunan. Padahal usia beliau sudah tua, sehingga beliau sangat menantikan kehadiran seorang anak yang dapat membantunya mengemban beban dakwah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kemudian Allah memberi kabar gembira bahwa Ibrahim akan memiliki seorang anak laki-laki yang penyabar. Menurut mayoritas mufassirin, yang dimaksud oleh anak lelaki yang penyabar itu adalah Nabi Ismail alaihissalam, putra sulung Nabi Ibrahim dari Siti Hajar. Sesuai dengan tabiat kemanusiaannya, Nabi Ibrahim sangat mencintai anak yang selama ini dinanti-nantinya. Kurang lebih 80 tahun Nabi Ibrahim menantikan kehadiran seorang anak. Sehingga ketika hadir, maka otomatis Ibrahim akan sangat mencintainya. Namun ujian datang dari Allah. Allah melanjutkan dalam firman-Nya, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak yang selama berpuluh-puluh tahun itu dinantikan, ketika anak yang dinanti-nantikan itu mencapai usia dewasa, usia belia,
Menurut sebagian ahli tafsir menginjak usia belasan tahun. Allah melalui mimpi yang dialami Ibrahim menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Pada kali pertama Nabi Ibrahim masih menimbang-nimbang. Apakah mimpi ini dari Allah atau dari setan? Mimpi pertama kali Nabi Ibrahim itu di malam tanggal 8. Sehingga pada hari tanggal 8-nya, 8 Zulhijjahnya, Nabi Ibrahim menimbang-nimbang, berpikir menimbang-nimbang. Apakah ini dari Allah atau dari setan? Dalam bahasa Arab, menimbang-nimbang itu rawa yurawi, tarwiyah. Sebab itu, tanggal 8 Zulhijjah dinamakan tarwiyah, hari menimbang-nimbang. Kemudian malam berikutnya, malam 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi yang sama. Setelah mimpi kedua kalinya, Nabi Ibrahim baru mengerti, yakin. Oh, berarti ini dari Allah. Wahyu dari Allah. Dalam bahasa Arab, ketika Nabi mengenal, memahami, itu artinya arafa yang arifu, arafah. Atau arafa yang arifu ma'rifatan. Sehingga tanggal 9 ini dinamakan hari Arafah, Yaumu Arafah. Hari di mana Nabi Ibrahim mengenal atau meyakini bahwa mimpi itu berasal dari Allah. Kemudian di malam tanggal 10, Nabi Ibrahim ketiga kalinya mimpi yang sama. Mimpi dengan mimpi yang sama. Sehingga untuk kali ketiga ini Nabi Ibrahim benar-benar yakin. Sehingga esok harinya Nabi Ibrahim benar-benar membawa Nabi Ismail untuk disembelih. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan itu kepada anaknya, apa jawaban sang anak? Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail tahu posisi ayahnya. Ayahnya seorang utusan. Semua tindakannya akan berdasarkan landasan wahyu. Maka ketika Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu, Nabi Ismail juga berpasrah. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Ketika Ibrahim dan Ismail telah berpasrah, bahkan Ibrahim telah membaringkan putra semata wayangnya saat itu, sebagaimana membaringkan binatang ternak untuk disembelih. Jelaslah, terbuktilah kepasrahan mereka, ketabahan mereka, ketaatan mereka kepada Allah. Sehingga Allah berfirman, qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi yang pada dasarnya merupakan wahyu dariku. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sehingga kami, ketika Ibrahim dan Ismail itu telah terbukti kualitas ketaatannya, maka kami selamatkan. Seperti itulah kami membalas orang-orang yang baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh perintah menyembelih Ismail itu merupakan cobaan yang jelas nyata besarnya. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kemudian kami tebus Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Menurut sebahagian riwayat ahli tafsir, dzibhin azim di sini adalah seekor domba besar bertanduk besar putih. Jadi setelah terbukti ketabahan Ibrahim, kemudian Allah mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar.
Jadi Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Tujuannya itu bukan untuk menyembelih Ismail, tetapi untuk menguji kadar keimanan Ibrahim dan kadar keimanan Ismail. Dalam hal ini, Sahal At-Tustari, seorang tokoh sufi, dalam tafsirnya mengatakan, tujuan memerintah menyembelih Ismail itu bukan tujuan utama, bahkan bukan tujuan sama sekali. Karena tujuan utamanya supaya hati Nabi Ibrahim tidak terperangkap cinta kepada selain Allah. Ketika hati Nabi Ibrahim itu sangat menyayangi anaknya, Allah menguji. Supaya apa? Supaya cinta Nabi Ibrahim itu diprioritaskan hanya untuk Allah. Ketika hati Nabi Ibrahim lebih memprioritaskan cinta kepada Allah, ketika Nabi Ismail lebih memprioritaskan cinta kepada Allah daripada nyawanya sendiri, maka kemudian Allah pun menyelamatkan. Allah mendekap Ibrahim dan Ismail dan menggantinya dengan sembelihan yang besar itu. Di tempat lain, Ustaz Quraisy Shihab menuturkan, kita boleh bertanya, kenapa Allah memerintahkan menyembelih, kemudian sebelum selesai Allah membatalkannya? Salah satu tujuannya itu, di samping untuk membersihkan hati dari cinta, dari perangkap cinta kepada selain Allah, Ustaz Quraisy Shihab menyatakan tujuan lainnya itu adalah supaya apa? Supaya menyanggah tradisi pagan yang pada saat itu menyebar di berbagai peradaban, yaitu tradisi pengorbanan manusia untuk dewa-dewa yang disembah. Pembatalan penyembelihan Ismail itu seakan-akan apa? Menyanggah tradisi itu, karena manusia itu sangat mulia. Menurut agama tauhid, manusia itu sangat mulia. Terlalu mahal manusia untuk dikorbankan atau untuk dijadikan tumbal bagi kesesatan. Saking mahalnya nyawa menurut agama Islam, menurut agama tauhid, Allah berfirman, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu ma qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Membunuh satu manusia itu sama nilainya dengan membunuh seluruh manusia. Sementara menyelamatkan nyawa satu orang itu sama dengan menyelamatkan nyawa semua manusia. Itulah adalah nilai nyawa manusia menurut agama tauhid. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah. Dari apa yang telah kita jelaskan tadi, kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, kita dapat mengambil pesan moral. Pesan moralnya itu adalah bahwa kita itu harus memprioritaskan, harus menomorsatukan taat kepada Allah di atas ketaatan-ketaatan yang lainnya. Kita beruntung, kita itu tidak diuji dengan ujian sebesar ujian yang diberikan kepada Ibrahim dan Ismail. Tetapi kita dapat mengambil pesan moral bahwa keimanan yang tinggi mendorong kita untuk memprioritaskan perintah Allah, untuk memprioritaskan cinta kepada Allah. Hal ini sebagaimana diilustrasikan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadis yang sahih.
Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang jika terdapat dalam diri seseorang, maka orang tersebut akan mengecap manisnya keimanan. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, kata Nabi Muhammad itu, ketika Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya dari apapun juga. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan ketika mencintai seseorang, mencintainya karena Allah. Wa ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dan yang ketiga, ketika ia membenci kekufuran, membenci kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia tidak suka jika dilempar ke dalam api. Cinta kepada Allah itu ya dibuktikan dengan apa? Dengan cara memprioritaskan ajaran Allah, dengan cara memprioritaskan perintah Allah. Karena pada dasarnya semua perintah Allah itu bertujuan untuk kemaslahatan kita. Kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah. Apa signifikansi berkurban bagi kita? Setidaknya ada 2 signifikansi utama dari berkurban. Pertama, signifikansi spiritual. Yang kedua adalah signifikansi sosial. Jadi berangkat dari kisah Ibrahim dan Ismail, kita dapat menyarikan ada 2 signifikansi utama. Signifikansi pertama yaitu manfaat yang bersifat ruhani. Bahwa berkurban itu artinya mengorbankan hal yang kita cintai, dalam hari ini harta. Manusia, salah satu kecenderungan jeleknya itu adalah cenderung mencintai harta, menumpuk-numpuk harta. Dengan ibadah kurban ini, seakan Allah ingin membersihkan hati kita dari potensi cinta dunia yang berlebihan. Alih-alih menumpuknya, kita justru harus menginfakkannya di jalan kebaikan, menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Hikmah kedua atau signifikansi kedua adalah signifikansi sosial. Signifikansi ini jelas karena Allah itu tidak butuh daging, Allah itu tidak haus darah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Baik daging maupun darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Allah itu tidak seperti dewa-dewa yang dikonsepsikan manusia meminta sesajen. Tidak. Allah tidak butuh sesajen. Yang Allah nilai dari proses pengorbanan kalian itu adalah nilai ketakwaan yang melandasi pengorbanan itu sendiri. Adapun daging dan segala hal yang kemanfaatannya itu diberikan kepada manusia-manusia yang membutuhkan. Sebagaimana di dalam ayat lain Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imu al-ba'isa al-faqir." Makanlah sebahagian dagingnya, lalu bagikan untuk dimakan oleh orang yang membutuhkan, orang fakir miskin. Untuk orang yang melakukannya, berkurban adalah media yang dapat meningkatkan spiritualitasnya, mengasah diri untuk tidak terlalu cinta dunia, karena dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam yang hasilnya akan dicapai di akhirat.
Kemudian dari sisi kemaslahatan sosialnya, orang fakir miskin itu akan mendapatkan daging yang barangkali sangat langka di hari-hari biasa itu. Sangat langka orang-orang yang berada di garis kemiskinan untuk mendapatkan daging. Sehingga pada hari raya ini, orang-orang yang miskin pun ikut merayakan, ikut senang karena mendapatkan makanan yang langka itu. Hadirin sidang sholat Idul Adha yang semoga dirahmati Allah. Idul Adha tahun ini berbeda dengan Idul Adha biasanya. Kita merayakan Idul Adha ini di tengah pandemi, di tengah gelombang kedua COVID-19 dengan lonjakan kasus yang lebih besar daripada gelombang pertama. Kita dalam situasi krisis, tidak hanya krisis kesehatan, tetapi juga krisis sosial ekonomi. Apalagi misalkan sekarang kita itu dalam kondisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Tak dipungkiri ini akan berimbas kepada perekonomian kita, baik makro maupun mikro. Tak sedikit dari kita menjadi kekurangan, bahkan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Dalam kondisi krisis sosial ekonomi seperti ini, mana kira-kira yang lebih utama? Berkurban atau berinfak untuk dialokasikan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar saudara-saudara kita? Hadirin yang dirahmati Allah, jika salah seorang di antara kita mampu dua-duanya, berkurban mampu, berinfak mampu, maka itu lebih baik. Berkurban untuk menghidupkan syiar agama ini, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim, dan kemudian berinfak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar orang-orang yang membutuhkan. Tetapi bagi orang yang hanya mampu salah satunya, berkorban atau berinfak, maka menurut kaidah skala prioritas atau fiqhul aulawiyat, lebih baik berinfak untuk menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan dari bencana kelaparan, dari kebutuhan asasi. Inilah yang justru sesuai dengan esensi berkurban itu sendiri, yaitu kesiapan untuk mengorbankan apa yang kita miliki untuk kepentingan orang lain demi mengharap ganjaran dari Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan khutbah ini. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah pengorbanan Ibrahim dan Ismail dan meneladani esensi pengorbanannya sesuai dengan kadar dan kemampuan kita masing-masing. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita hidayah, taufik, dan kasih sayangnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.